Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 untuk mapel IPA dengan tema perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan, kita harus mengetahui dahulu pengertian dari perkembangbiakan. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya agar tidak punah. Untuk materi perkembangbiakan kali ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah perkembangbiakan tumbuhan, di mana perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, di mana perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, vegetatif alami, yang kedua, vegetatif buatan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan cara generatif atau tidak kawin. Kita awali yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu memiliki beberapa ciri, diantaranya perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Yang dimaksud dengan penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Untuk ciri yang kedua, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Sedangkan ciri yang ketiga, makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Karena itu makhluk hidup baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan itu merupakan perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, atau perkembangbiakan ini terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara proses alami. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terbagi menjadi 8. Yang pertama, dengan cara membelah diri. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara membelah diri itu dengan cara membelah bagian tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara membelah diri ini hanya terjadi pada tumbuhan bersel 1, di mana tumbuhan ini ukurannya sangat kecil sekali sehingga tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata, tetapi hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan cara membelah diri adalah ganggang hijau. Yang kedua, spora. Spora itu sebetulnya mirip sekali dengan biji, tetapi spora ini ukurannya sangat kecil sekali dan sangat mudah diterbangkan oleh angin. Spora ini tersimpan di dalam sebuah tempat yang disebut dengan kotak spora atau sporangium. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora itu diantaranya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal. Rizoma itu sebetulnya adalah batang yang tertanam di dalam tanah dan berruas-ruas, di mana pada bagian ruasnya ini dapat tumbuh tunasnya. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan rizoma itu diantaranya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis yang tebal dan membentuk seperti batang. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang sebenarnya adalah umbi yang tertanam di dalam tanah, di mana pada bagian umbinya ini dapat tumbuh tunasnya. Selain dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan, umbi batang ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi batang diantaranya kentang dan ubi jalar. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar itu sebetulnya adalah akar yang tersimpan di dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk umbi akar ini tidak berbuku-buku dan tidak berruas sehingga tidak muncul tunasnya. Untuk mengembangbiakkan umbi akar ini bisa dengan cara menyisakan sedikit bagian batang pada umbinya itu setelah kemudian ditanam di tanah. Nah, maka pada bagian batang pada bagian batangnya ini akan tumbuh tunasnya. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan umbi akar diantaranya singkong, wortel, dan lobak. Yang ketujuh, geragi atau stolon. Geragi atau stolon itu sebetulnya adalah batang yang tumbuh di atas atau di bawah permukaan tanah, berruas-ruas, dan pada bagian ruasnya ini dapat tumbuh tunas dan akar yang kemudian akan tumbuh menjadi individu baru.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon diantaranya stroberi, semanggi, dan rumput teki. Yang kedelapan, tunas anak. Tunas anak itu tumbuh dari bagian batang yang tertanam di dalam tanah dan biasanya tumbuh pada bagian samping tanaman induk. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya pisang dan bambu. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas adventif itu merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh tumbuhan yang biasanya tidak tumbuh tunasnya. Di mana tunas adventif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adventif daun, yang kedua adventif akar. Adventif daun itu merupakan tunas yang tumbuh pada bagian ketiak daun. Contohnya seperti tanaman cocor bebek. Sedangkan adventif akar itu merupakan tunas yang tumbuh pada bagian akar tanaman, contohnya sukun dan cemara. Baik, kita lanjutkan perkembangbiakan vegetatif yang kedua pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan suatu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini terbagi menjadi 5, diantaranya yang pertama mencangkok. Mencangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkambium. Mencangkok itu merupakan pengembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang, kemudian pada bagian batang yang dikupas dilapisi dengan tanah yang subur dan dilapisi dengan menggunakan plastik atau sabut kelapa. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok diantaranya mangga, rambutan, dan belimbing. Yang kedua, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten itu merupakan pengembangbiakan tanaman dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki mutu tanaman. Contohnya mangga, kopi, dan bunga kamboja. Yang ketiga, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi itu dapat dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas muda pada batang atau ranting tanaman induk, di mana menempel atau okulasi ini sama dengan menyambung, yaitu untuk memperbaiki sifat tanaman. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan menempel atau okulasi itu diantaranya mangga, jeruk, dan durian. Yang keempat, stek. Stek merupakan pengembangbiakan tanaman dengan memotong bagian tertentu dari tubuh tumbuhan, di mana stek ini terbagi menjadi 2. Yang pertama stek batang. Stek batang itu dilakukan dengan cara memotong batang tanaman kemudian ditanam di tanah. Contoh seperti ketela pohon dan tebu. Yang kedua stek daun. Stek daun dapat dilakukan dengan cara memotong bagian daun tanaman. Contohnya seperti cocor bebek dan bunga sania. Yang kelima, merunduk. Merunduk merupakan pengembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan cabang batang tanaman dan membenamkannya di dalam tanah. Setelah tumbuh akarnya, maka batang yang sudah dibenamkan ini dapat dipotong dan ditanam. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk diantaranya bunga alamanda, mawar, dan bunga melati. Baik, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan tumbuhan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, di mana perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbunga saja. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara generatif itu diantaranya perkembangbiakan generatif itu membutuhkan proses penyerbukan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang dimaksud dengan penyerbukan tadi sudah saya jelaskan di depan, yaitu merupakan proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Adapun ciri yang kedua yaitu alat kelamin jantan pada tumbuhan itu berupa benang sari, sedangkan alat kelamin betina disebut dengan putik. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari bagian-bagian bunga, di mana bunga itu merupakan alat perkawinan pada tumbuhan. Untuk bagian-bagian bunga kita pelajari mulai dari bawah. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan batang dengan bunga. Kemudian kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Sedangkan putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang terakhir yang paling atas sendiri itu disebut dengan mahkota bunga, di mana mahkota bunga itu sebagai alat perhiasan dan fungsi utamanya adalah untuk menarik perhatian serangga supaya membantu proses penyerbukan pada bunga.
Baik, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan asal sebut sarinya, penyerbukan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri itu adalah proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Contoh, tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri itu diantaranya bunga mangga, jambu, dan bunga turi. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu merupakan proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Contoh tanaman yang penyerbukan tetangga, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga seperti bunga jagung, bunga padi, dan bunga kelapa. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu merupakan proses penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari itu jatuh di kepala putik bunga lain yang sudah berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Contohnya bunga melinjo, bunga kamboja, dan bunga pinus. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan pada bunga di mana serbuk sari jatuh pada bunga lain yang berbeda pohon, berbeda jenis, tetapi masih memiliki kekerabatan yang dekat. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara penyerbukan bastar diantaranya adalah jambu batu merah dan jambu batu putih. Setelah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, maka terjadilah yang namanya proses pembuahan. Yang dimaksud dengan pembuahan itu adalah proses bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apabila proses pembuahan ini berhasil, maka terbentuklah buah dan biji. Biji inilah yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif, itu contohnya banyak sekali, seperti tanaman padi, jagung, mangga, dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Meskipun kalian tetap belajar di rumah, belajarnya harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.